Misi kami adalah menduplikasikan apa yang pernah kami alami, yaitu membangkitkan pemimpin 1000 manpower. Kalau di bisnis asuransi bukannya itu ditolak. Oh iya, Mbak. Ini kayak sebuah mitos yang sebenarnya nggak tepat. Tapi kalau kita mau sukses, kita harus punya gut, kita harus punya nyali untuk terus melangkah, entah kita mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Semangat pagi Manulifers, apa kabarnya? Nah, teman-teman, kan kita sudah tahu ya, di channel YouTube MABC Community Podcast ada banyak sekali konten-konten seru, inspiratif, nggak hanya soal rekrutmen, tapi juga soal team building, soal activation, dan so many things. Jadi, teman-teman semua terus untuk lihat dan share, dan pastinya untuk terus mendapatkan banyak inspirasi dari konten-konten kita. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga di share ke semua Manulifers, dan pastinya bagusin kita punya community. So stay tune terus, dan sekali lagi semangat pagi Manulifers. Nah, kalau untuk membagi waktu nih ngomong-ngomong, kan karena kan memang kita kerja harus profesional juga, terus juga sebagai pasangan suami istri juga harus profesional juga. Ini cara membagi waktu antara bisnis dan mungkin waktu untuk keluarga itu gimana tuh, Bu? Ibu dulu atau Bapak dulu nih? Ibu Esra dulu nih mungkin. Dulu ya. Oh, tetap Bapak Ibu. Jadi ada baik. Kepala keluarga dulu ya, Bu ya. Saya mengerti. Kalau konsepnya membagi waktu itu harus dikotomi, di mana harus dipisahkan. Memang beberapa orang menganut seperti itu, which is saya mengerti ya, dia sudah habis di kantor ya, kemudian dia sampai gitu. Rumah itu kayaknya harus clean deh. Tapi kalau kami sih ya, kami enggak ya, kami natural aja. Kadang kami tuh misalnya contoh, setiap satu malam tuh kami mengambil waktu untuk dating berdua sama istri harus saya. tetap ya teman-teman ya. Kadang-kadang yang dibicarakan juga banyak kerjaan juga. Banyak kerjaan juga. Karena kita memang passionate di situ. Oke. Gitu ya. Termasuk juga waktu bersama keluarga. Kadang-kadang juga saya menunjukkan kepada mereka saya bekerja, tetapi tentu tidak terlalu berlebihan sehingga sampai mengabaikan mereka gitu. Baik. Jadi natural, nggak ada masalah sih untuk pembagian waktu kayak gitu, karena buat saya sendiri istri saya ini merupakan the best advisor untuk bisnis saya, karena selain saya percaya dengan niatnya, dia juga memang kompeten untuk hal itu. Ya, kayak gitu sih. Baik. Kalau Bu Esra nih ada nggak? Kami memang nggak percaya kayak rutinitas khusus gitu untuk. Kami nggak percaya yang namanya memisah-misahkan aspek kehidupan. Jadi apapun yang kami bangun, memang kami membangun keutuhannya. Jadi waktu sama keluarga juga kita suka ngomongin kerjaan, dan buat kami fokus itu bukan mengerjakan satu hal spesifik. Buat kami fokus itu artinya apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakannya dengan segenap hati. Jadi kita nggak pernah ada kesulitan untuk soal membagi waktu. Bahkan kita saling ngisi. Kalau saya tahu suami saya lagi sibuk, ya udah saya ngurusin anak-anak. Kadang-kadang saya sibuk, Pak Ivan mau ngurusin anak-anak. Memang kadang saling backup ya. Kadang Ibu Esra juga mengingatkan. Kadang-kadang saya kan keasikan kayak gitu, ya memanggil saya misal untuk makan supaya orang sudah menunggu anak. Panggilnya apa tuh Pak? Ya, yang atau saya gitu ya. Hani gitu ya. Ya, gitu. Hani Ya, oke, lebih ke Hani. Iya, Hani. Jangan-jangan ini Bapak, ya kan, Bapak dan Ibu jangan pilotoknya juga tetap ngomongin bisnis gitu ya? Iya. Bener ya, ngomongin bisnis juga ya? Pilotok, Oh, semuanya ya? Ya betul itu. Nggak salah. Bener, nggak apa-apa ya. Itu suatu hal yang ya masih dalam kodratnya ya sebagai suami istri juga. Baik. Nah, ini rencananya nih Bapak Ibu kan mungkin di sini sebagai dari GE Premier Manulife Indonesia Langkah Kemenangan Group, ada nggak sih kepikiran gitu untuk mewariskan bisnis ini ke anak-anak kelak gitu? Esra mungkin? Pasti ada. Ada kepikiran, Bu? Apalagi kan di Manulife sudah diatur ya, sistem bagaimana mewariskan bisnis ini untuk generasi selanjutnya. Dan itu merupakan satu hal yang sangat menarik dari industri asuransi, karena bayangkan ya, kalau sesuatu terjadi kepada pasangan saya udah nggak usah pusing loh mikirin living cost. Karena udah ada living cost-nya, dan itu bukan dari uang simpenan, tapi dari bisnis berjalan. Karena otomatis pasti diwariskan kepada pasangan, dan dari pasangan bisa diwariskan lagi kepada anak.
Nah ini kan menarik. Nah ini Benar. sebenarnya daya jual yang penting sekali Iya. diketahui oleh masyarakat luas bahwa bisnis ini benar-benar istimewa. Jadi kita sudah mempertimbangkannya dan sedang mempersiapkan mindset anak-anak untuk mereka tahu gimana sih jalanin bisnis ini. Baik, jadi memang di mindset dari kecil tuh ya. Baik, nah ini kalau ngomongin kayak mewariskan ke anak, ini bakat juga nggak sih? Iya. Gitu. Jadi memang satu yang utama kan memang secara legal sudah difasilitasi oleh GA Premier Manulife. Nah, sedangkan minat dan bakat anak-anak kan berbeda-beda. Jadi nanti kita melihat saja kira-kira mereka yang mengeksekusi itu siapa. Tetapi benefit daripada agensi yang akan menjadi owner yang kami miliki ini tentu akan dinikmati oleh mereka bersama gitu ya dalam bentuk porsi. Tapi tentu misalnya salah satu dari mereka atau salah dua dari mereka gitu yang akan menjalankan, tentu mereka akan mendapat porsi khusus lagi dari situ. Ya. Jadi kita sudah memberikan gambaran bahwa ini satu perusahaan atau satu organisasi atau satu source of income yang bisa diwariskan ke mereka. Lepas dari mereka sendiri nanti punya, jadi bisa memberikan income kepada mereka, bahkan untuk mereka self aktualisasi baik dalam pengembangan diri atau menjalankan bisnis yang sesuai dengan hasrat mereka atau tujuan hidup mereka kira-kira. Baik, kirain gitu ya Bapak Ibu, misalnya dari Senin sampai Rabu programnya nih buat anak-anak ya kan, asuransi gitu. Terus ada kayak gitu, ada jadwal-jadwal belajar di rumahnya Kami gitu. melibatkan Tambahan mereka gitu aja, ya. seperti kita ada acara-acara di agensi, ya kita melibatkan mereka baik surfing, memprovide mungkin hal-hal kecil seperti makanan dan sebagainya, dan mereka melihat crowdnya, sehingga mereka bisa melihat hasil kerja daripada orang tuanya. Gitu. Baiklah, oke. Nah teman-teman, mungkin di sini juga penasaran nih teman-teman yang udah lihat di YouTube channelnya ya, My New Life gitu. Di sini penasaran nih kok bisa gitu ya. Ini kira-kira ada nggak sih tips and trick atau kiat-kiat khusus gitu dari Pak Ivan atau Bu Esra ini Di sih? Ada bisnis nggak tuh? asuransi ini kita sering melihat bahwa banyak orang yang jago-jago jual ya. Tapi kita juga melihat banyak mereka yang come and go. Begitu cepat untuk datang, begitu cepat untuk pergi. Benar. Nah, tentu kalau kita bicara mengenai sukses itu sesuatu yang berkepanjangan. Kami sudah 20 tahun hampir di sini dan kami konsisten untuk mencapai sesuatu yang signifikan. Kalau saran saya atau tipsnya adalah pertama kita harus jujur. Ya, kita bisa saja membuat kesalahan, tapi kalau kita jujur, saya rasa orang masih punya ruang untuk memaafkan kita. Tapi kalau kita sudah salah, kita nggak jujur, Benar. kayaknya kita akan menyimpan satu catatan deh. Ya. Bener banget Pak Ivan. Benar, setuju ya dia ya. Ini pengalaman dia pribadi. Jujur. Memang Pak, kalau kita kerja di mana aja kalau jujur, asal jujur pasti betul. ada aja jalannya gitu ya Pak ya. Betul, itu sih saya sih. Oke. Jadi untuk sukses dalam bisnis itu menurut saya kita nggak selalu harus yang paling pinter. Benar, Tapi kita benar. harus punya attitude atau karakter yang trustable, yang orang bisa aman berjalan bersama kita. Seringkali kan orang salah paham dengan kita, tetapi dengan berjalannya waktu, kejujuran kita itu akan membuat orang bisa melihat siapa diri kita sebenarnya. Seperti istri saya melihat saya lagi. Ih, cakep nih Bapak. Ya kan, ini jangan-jangan ya kan selama menjalani bisnis gitu ya di Manulife, ini jangan-jangan Pak Ivan juga jago ngerayu Bu Esra. Oh iya ya, dong, ya? kita sambil kerja Tadi sambil ya? pacaran kita. Iya. Wah, berarti memang dapat income-nya juga buat pacaran ya Oh, teman-teman Manulife ya? masalah income lain cerita. Oh, gimana tuh, ya, Pak? Kalau sudah tanggalnya Bu Esra langsung memberikan approach khusus saya. Oh, baik. Yang udah tanggal sekian ya. Saya harus Oh, transfer. udah dikode ya Pak ya? udah Udah dikode. Bu Esra gimana tuh Bu? Kok bisa gitu? Ada tips-tips atau kiat-kiat khusus gak sih Bu Esra? Ya, saya selalu percaya bekerja itu adalah lifestyle ya. Kita manusia ini didesain untuk kerja. Jadi nggak usah ngerasa bersalah kalau kita kerja keras gitu ya. Atau suka sama pekerjaan. Atau suka sama pekerjaan. Jangan Makin merasa suka bersalah. sama kamu gitu Iya. ya. Iya, Gitu teman ya. kerja ya. Bener. Jadi bekerja itu buat saya adalah sebuah gaya hidup. So, Benar. Bekerja itu sendiri buat saya adalah kerja keras. Jadi bukan cuma sekedar kerja, tapi kerja keras. Dan saya nggak percaya itu work smart. Kenapa tuh Bu? Percaya. Karena nggak akan ngerti apa itu work smart sampai kamu kerja keras. Jadi maksud kamu before work smart, work hard dulu. Iya, there is no berkesinambungan work smart sih sebenarnya. until you work hard. Benar. Karena work smart itu sebenarnya bicara mengenai delegasi.
Because you work so hard, then you do a lot of things, then you need to delegate. Wow, keren. Nah. Ya. Gitu Iya, iya, ya. Jadi I believe in work hard. Dan selama 20 tahun saya kerja keras, there's a lot of dreams menjadi kenyataan. Saya nggak pernah regret dengan work hard dan saya sangat mengapresiasi orang-orang yang work hard dan menikmati hidup mereka. Dan saya juga percaya tips dari saya adalah everything is your mindset. Ya. Kalau bekerja itu merupakan sebuah kutukan, maka akan menjadi sangat menyakitkan. Tapi kalau bekerja itu adalah bagian daripada pelayanan, bagian daripada doa kita kepada Sang Pencipta yang sudah memberikan kita kesehatan, waktu, peluang, and then kita pakai itu, saya yakin kita akan mengalami yang namanya miracle, mujizat demi mujizat itu terjadi. Kita sejak setuju. kerja keras di insurance, mimpi-mimpi kita banyak banget yang jadi kenyataan. Salah satunya adalah kita udah keliling dunia. 50 negara. Kita udah keliling Keren ya dunia. teman-teman Manulife ya. Dan kita Itu juga semua dari Manulife tuh ya, Bu? dari asuransi. Asuransi. Dari Dan asuransi. sekarang dari Manulife pastinya ya. Oke, oke. Terus kita juga udah ngerasain ya yang namanya naik kereta, Aha. Ya. sampai kita naik bus, terus kita naik mobil yang bocor ya Pak ya. Belum Sampai ada transportasi online gitulah ya, gitu sampai sampai. kita akhirnya menikmati brand-brand yang sangat eksklusif ya dari mobil-mobil kita udah cobain. Kemudian kita juga udah cobain yang namanya 5 star, 7 star karena buat kita hidup itu experience. Benar. Ya, menikmati semua Setuju. yang terbaik. Nah, jadi tips saya buat teman-teman yang menjalankan bisnis asuransi, gini loh, mindsetnya itu pakailah bisnismu itu untuk membangun hidupmu dan pakailah pekerjaanmu itu untuk kamu tuh berkarya gitu. Jadi saya nggak percaya kita harus kerja di kerjaan yang kita suka. Saya juga nggak percaya itu. Saya percaya kamu mesti kerja apa yang kamu punya. Benar. Jadi kalau hari ini kami punyanya bisnis asuransi, this is my opportunity. Saya nggak usah nyari-nyari lagi yang lain. Benar. Jadi harus Gitu. disyukurin dulu ya, Bu ya. Diterima, Benar. disyukuri dan lakukan yang terbaik. Karena sebenarnya breakthrough itu ada di mana aja. Jadi dengan bisnis asuransi ini buat saya ini peluang, saya pakai dan ternyata benar melalui bisnis asuransi kami berdua nemuin passion. So Oke, we made oke. our passion karena work hard di pekerjaan yang kami punya. Mungkin Mas Setuju, Esra itu setuju. mungkin banyak orang kan katanya, oh aku mau kerja di kerjaan yang passionnya aku. Iya. gitu Iya, iya. Mas Esra sekarang passion tuh menyusul gitu, yang penting Iya. we got to do what we got to do gitu Yes. kayak gitu ya. Karena passion itu, panggilan itu bukan tentang kerja. Ya, Itu Benar, tentang setuju. panggilan hidup. melayani ya. Iya. Setuju, setuju. Jadi dengan pekerjaan ini kita bisa menghasilkan Income. hidup yang punya income, tidak jadi beban orang, membiayai hidup kita sendiri. Kemudian dari situ baru kita ngomong passion. Baru Oke. kita ngomong passion. Kita baru punya kita salah ngomong satu filosofi, pelayanan. mungkin Esther bisa jelasin apa itu financial freedom. Iya. Mungkin ya itu berkaitan passion, yaitu cukup untuk diri sendiri. Yes. Mungkin Esther. Dan di Langkah Kemenangan Group, kami di sini punya misi Apa tuh? untuk masyarakat Indonesia. Kami bicara mengenai financial freedom. Bersama Manulife, kami mengedukasi keluarga-keluarga untuk paham apa itu financial freedom. Jadi financial freedom itu bukan punya uang banyak 7 turunan dan nggak kerja, bukan. Financial freedom itu cukup untuk diri kita sendiri dan lebih untuk orang lain. Jadi kami percaya kita cuma perlu cukup, kita nggak perlu banyak-banyak, tapi Benar. selalu lebih. Benar. Iya. Benar. Itulah misi kami LKG kepada masyarakat Indonesia melalui produk-produk Manulife, melalui financial services yang kita kasih kepada masyarakat. Kita pengen keluarga-keluarga Indonesia juga mencapai financial freedom-nya. Oke, baik. Wah, keren banget. Thank you. Keren. Pantesan langsung nyantol ya, Bu ya. Iya, ini berarti memang Pak Ivan tidak salah pilih. Oh iya. Untuknya tidak salah pilih. Baik. Teman-teman Manulife ini sepertinya sangat menarik dan tentunya juga semakin seru ya, teman-teman ya. Nah, jika tadi Bu Esra sudah bicara ya bahwa di sini memang kalau kita ngomongin passion ini nggak tahu kita harus jadi apa nantinya. Pokoknya kalau kita udah dikasih jalan sama Tuhan di situ, disyukuri dulu, dijalanin ya kan. Terus juga jangan buat pekerjaan itu kayak beban gitu ya Bu ya. Itu tipsnya juga ya teman-teman Manulife ya. Baik. Nah, terus juga mungkin ada nggak sih ini pesan untuk di luar sana nih teman-teman Manulife ini yang sedang bingung nih untuk cari-cari bisnis yang cocok dijalani oleh pasangan kayak Bapak dan Ibu ini. Oke, tadi kira-kira. Esra menyinggung mengenai passion. Saya tertarik untuk menyampaikan pada rekan-rekan, nggak ada salah yang mengenai passion, ya.
Bahkan sebenarnya Anda harus menghidupi passion Anda. Cuma masalahnya passion need provision. Ya, betul. Ya, jadi untuk menjalani passion, banyak orang passionnya, kalau ditanya passion saya mau melayani, saya mau melayani orang tua, panti jompo dan sebagainya. Saya mau menceritakan ini apa kebaikan kehidupan, kebaikan Tuhan dan sebagainya. Tapi saya mau tanya, gimana kau bisa efektif menceritakan kalau misalnya kamu masih kekurangan dalam hidup, masih berhutang, uang sekolah anak, uang kontrakan dan sebagainya, nggak bisa. Nah, jadi mau nggak kamu berjuang dulu deh, cukupin dulu hidup kamu seperti Esra katakan, dan bisa berbagi. Nah, financial freedom dulu. Nah, tadi menarik Esra katakan bahwa financial freedom itu bukan kita punya uang tak terbatas. Kalau kita bicara begitu, Anda bisa UMR bahkan financial freedom, asal Anda manage, Anda punya pengeluaran. Tapi akan lebih baik lagi dong kalau Anda di bisnis di Manulife ini, agency ini, Anda bisa seperti kami, bisa jadi miliarder dengan membangun katakanlah bisnis 5 tahun gitu, kita bisa bantu untuk Anda punya income 1 miliar ke atas dan seterusnya. Tentu Anda bisa hidup sejahtera, lebih tinggi lagi, dan bisa membantu orang. Jadi financial freedom itu bukan cuma sekedar kita bebas hutang tentunya dan punya income lebih tinggi, tapi juga bagaimana kita memanage, kita punya ekspektasi, appetite, ya ada self control di situ. Dan seperti rasa cukup rasa cukup itu juga menunda kesenangan. Jangan semua buru-buru dibeli, cicil mobil, cicil rumah, semua cicil Itu bicara penguasaan diri juga dia. Jadi balik lagi teman-teman, jadi pesan saya di luar sana, there is a great opportunity opportunity besar di Manulife Bold Ambition ini, di mana Anda bisa mendapatkan uang cepat dari menjual asuransi produk yang bagus-bagus, atau mendapatkan uang stabil dengan membangun agensi start over bersama dengan LKG di Manulife gitu ya. Sekali lagi dong Pak Iwan, sekali lagi. Tentu Anda mencari bisnis apa yang ideal, yang nggak perlu modal besar tapi keren gitu ya, bisa menikmati lifestyle yang bagus ya. Nggak banyak yang seperti itu teman-teman ya, tapi di GA Premier Manulife semua sudah ditanggung, modal, resiko, pengalaman, semua sudah kita bisa ajarkan, sudah ditanggung. Yang Anda perlu lakukan adalah membuka pikiran Anda dan mengambil keputusan. Ingat ya, momentum itu tidak selalu ada di depan kita. Kalau Anda lewat ibarat gelombang, dia akan berlalu. Now, good people can see, smart people can see. There is a great opportunity in GA Premier Manulife Indonesia, dan kami Langkah Kemenangan Group adalah partner yang tepat untuk membantu Anda, karena kami sudah punya pengalaman 20 tahun di agensi. Oke, wah keren banget teman-teman Manulife ya. Mungkin ada sedikit tambahan nih dari Bu Esra nih. Buat teman-teman yang masih kerja ya, financial freedom itu sangat possible kalau kita berani mengganti kepastian menjadi kesempatan. Saya tidak mencari kepastian, yang saya cari adalah kesempatan untuk bisa punya bisnis yang menghasilkan income bahkan saat saya lagi liburan. Kesempatan punya bisnis yang bisa menghasilkan income bahkan pada saat saya tidak mampu, lagi sakit pun income-nya jalan terus. Dan kesempatan yang memberikan saya sebuah peluang bisnis yang bisa diwariskan kepada anak-anak. Dan juga bisnis yang bisa membuat saya tidak terbatas, jadi potensi diri itu akan tergali terus. Nah, ini paling tepat. Menurut saya, bisnis asuransi adalah salah satu bisnis terbaik yang ada dalam kehidupan manusia, yang bisa kita pakai untuk mencapai financial freedom keluarga kita. So, join kita di GA Manulife Langkah Kemenangan Group, karena kita ada di sini untuk membantu Anda mencapai dan membuat mimpi-mimpi Anda menjadi kenyataan. Luar biasa, very inspiring ya kan. Gantilah kepastian menjadi kesempatan. Bapak Ibu juga semua yang di sini yang mau join, kita buka pintu. Ih, cakep Ibu Esra, memang ya jiwanya teman-teman Manulife ini bisa dilihat ya. Ibu Esra di sini kalau bisa dibilang tadi sebagai tuturi handayani dari Pak Ivannya. Jadi Bu Esra di depan, ya kan, Pak Ivan di belakang gitu ya. Tapi sama-sama saling support ya. Baiklah, wah luar biasa sekali di sini, sangat menginspirasi teman-teman Manulife semuanya ya. Dan tentunya tadi kita sudah berbincang-bincang dengan asik, seru dan menarik. Kayaknya makin lama makin seru, tapi kayaknya nggak cukup nih Pak. Ya kan, kalau kita terusin
kita nggak cukup waktunya di sini di YouTube channel My New Life. Semoga kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dan pastinya juga kita juga mau ngingetin sekali lagi nih buat teman-teman My New Life yang nonton saat ini, jangan lupa langsung subscribe ya di YouTube channelnya My New Life dan follow Instagram dari @mynewlife.id untuk mengetahui kisah-kisah inspiratif apa saja berikutnya yang kita sajikan untuk Anda di rumah ataupun di mana saja pastinya ya. Baiklah, tentunya sekali lagi terima kasih banyak Bu Esra, terima kasih banyak Pak Ivan. Salam sehat terus dan semoga sukses terus ya dalam langkah kemenangan grup. Baiklah, kalau kita akhir kata saya Dia Abdullah pamit ya. Bu Esra dan juga Pak Ivan juga pamit di sini dari teman-teman My New Life. Selamat pagi dan salam sukses semuanya.